Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan juga langkah kaki kita terus dituntun oleh Allah untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan semoga kita semua di sini segala amal ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan khususnya semoga yang nanti kita dapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada habisnya ketika kita membicarakan kisah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari akhlak beliau, mulai dari keseharian beliau. Tidak ada habisnya ketika kita membicarakan keseharian beliau di waktu masih hidup, karena telah membawa sunnah-sunnahnya yang menuntut kita menuju jalan yang benar. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahil atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, sungguh telah kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, di mana di sisi Allah yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dalam surat tersebut Allah menjelaskan bahwa kita diciptakan sudah ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Dalam halnya kita di negara Indonesia terdapat beribu-ribu bahasa, beribu-ribu suku, pun juga beribu-ribu adat istiadat. Terutama dalam wilayah Jogja, di mana banyak anak-anak atau mahasiswa yang dalam kesehariannya yang untuk merantau ke Jogja buat mencari ilmu. Pada zaman Rasulullah SAW, yakni ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, di mana waktu itu beliau berhijrah membawa suatu kaum yang dinamakan kaum Muhajirin yang berhijrah ke Madinah, yang diterima di kaum Ansor, di mana kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini mempunyai suatu perbedaan, di mana perbedaannya satu dari tampak segi ekonomi. Kaum Muhajirin tidak membawa bekal apa-apa, sedangkan kaum Ansor memiliki banyak sumber penghidupan. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad SAW bisa menyatukan mereka dalam ukhuwah Islamnya. Dalam hal ini Nabi mempunyai 3 tujuan yang utama. Yang pertama, menguatkan nilai akidah. Yang kedua,
merajut ukhuwah Islamiyah, dan yang ketiga, kepemimpinan yang adil. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan dipimpin oleh beliau, di mana seorang nabi bisa memimpin suatu kaum sehingga penyebaran agama Islam sangat meluas. Hal ini pun juga dapat kita tunjukkan dalam lingkungan ASN gitu. Persoalannya seperti persoalan dalam dewasa ini, itu yang paling urgent itu terkait dengan sampah gitu. Kalau kita melihat banyak sampah berserakan di sekitar kita gitu. Namun itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, namun juga dari masyarakat. Pemerintah harus lebih tegas. Pertama, kita sebagai ASN harus memberikan suatu terobosan yang bisa kita manfaatkan dalam menanggulangi masalah lingkungan. Selanjutnya, masyarakat pun juga bisa melakukan suatu terobosan dengan mengolah sampah mulai dari lingkungan keluarga sendiri. Kalau kita berharap dengan pemerintah saja pun juga tidak akan ada semacam keterusan buat penanganan persoalan masalah ini. Untuk itu, dari masyarakat, dari ASN sebagai kebijakan publik, monggo agar saling menyatukan suatu pemikiran sehingga terjadilah masalah-masalah yang bisa kita selesaikan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meneguhkan ASN yang berbineka dan berbeda-beda ini, mau kita saling menyatukan langkah, menyatukan tujuan untuk kehidupan kita bersama. Sekian dari kami, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.